Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Anggi Hadi Wijaya, SPDM.com di channel Informatika Sains. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Data Mining. Ini merupakan pertemuan yang pertama. Jadi untuk pertemuan pertama ini saya akan bahas pengantar untuk data mining. Definisi data mining. Cara pandang dan pengetahuan yang berbeda membuat para ahli memberikan definisi berbeda tentang data mining. Sebagian ahli menyatakan bahwa data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, machine learning untuk mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan pengetahuan yang terkait dari berbagai database. Itu merupakan pendapat dari Turban dan kawan-kawan tahun 2005. Sedangkan menurut Naroski, terdapat beberapa istilah lain yang memiliki makna sama dengan data mining, yaitu yang pertama knowledge discovery in database, yaitu penemuan pengetahuan dalam database. Yang kedua ekstraksi pengetahuan. Tiga, analisa data atau pola. Yang keempat, kecerdasan bisnis. Dan yang kelima, data arkeologi dan data tracking. Kemampuan data mining untuk mencari informasi bisnis yang berharga dari basis data yang sangat besar dapat kita analogikan dengan penambangan logam mulia dari lahan sumbernya. Teknologi ini dipakai untuk yang pertama, untuk memprediksi tren dan sifat-sifat bisnis, di mana data mining mengotomasi proses pencarian informasi, memprediksi di dalam basis data yang sangat besar. Yang kedua, penemuan pola-pola yang tidak diketahui sebelumnya, di mana data mining menyapu basis data, kemudian mengidentifikasi pola-pola yang sebelumnya tersembunyi dalam suatu sapuan atau tambangan. Yang ketiga, data mining berguna untuk membuat keputusan yang kritis, terutama dalam strategi. Contohnya adalah penambahan daya listrik pada perusahaan listrik negara. Definisi data mining. Pada pertemuan ini ada beberapa definisi data mining dari beberapa ahli. Inilah pendapat beberapa ahli yang dirangkum menjadi 4 kesimpulan. Yang pertama, data mining adalah proses menemukan sesuatu yang bermakna dari suatu korelasi baru, pola, dan tren yang ada dengan cara memilah-milah data yang berukuran besar yang disimpan dalam repositori atau direktori menggunakan teknologi pengenalan pola serta teknik matematika dan statistik. Yang kedua, data mining adalah analisis pengamatan database untuk menemukan hubungan yang tidak terduga dan untuk meringkas data dengan cara atau metode baru yang dapat dimengerti dan bermanfaat kepada pemilik data. Definisi data mining yang ketiga, data mining merupakan bidang ilmu interdisipliner yang menyatukan teknik pembelajaran dari mesin atau yang kita kenal dengan machine learning, pengenalan pola, statistik, database, dan visualisasi untuk mengatasi masalah ekstraksi informasi dari basis data yang besar. Definisi yang keempat, data mining diartikan sebagai suatu proses ekstraksi informasi yang berguna dan potensial dari sekumpulan data yang terdapat secara implisit dalam suatu basis data. Jadi dari keempat definisi data mining ini bisa diambil satu buah kesimpulan bahwa data mining merupakan proses untuk menemukan hubungan dan juga merupakan bidang ilmu interdisipliner yang dapat memproses atau mengekstraksi informasi sehingga informasi yang didapat sangat berguna dan potensial. Bukan data mining. Pencarian informasi tertentu di internet, misalnya mencari info masakan melalui Google,
Sedangkan yang dimaksud dengan data mining adalah pengelompokan informasi yang mirip dalam konteks tertentu pada hasil pencarian, misalnya masakan Indonesia, masakan Belanda, dan sebagainya yang ditemukan Google. Itulah yang disebut dengan contoh dari data mining. Bukan data mining yang kedua, contohnya petugas medis mencari data medis untuk menganalisis catatan pasien dengan penyakit tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan data mining contohnya adalah peneliti medis mencari cara pengelompokan data penyakit pasien berdasarkan data diagnosis, umur, alamat, dan lain-lainnya. Bukan data mining yang ketiga, contohnya analisis gambar laporan keuangan penjualan perusahaan. Sedangkan data mining menggunakan basis data transaksi perusahaan dengan fokus ke data sales untuk menggunakan basis data transaksi perusahaan dengan fokus ke data sales untuk mengidentifikasi profil utama pelanggan. Bukan data mining yang keempat, contohnya pembuatan laporan tahunan penjualan perusahaan dengan merekap semua data selama setahun. Sedangkan yang data mining adalah pemanfaatan data penjualan perusahaan untuk mendapatkan pola produksi stok yang sebaiknya disediakan pada tahun berikutnya. Fungsi data mining. Data mining mempunyai fungsi yang penting untuk membantu mendapatkan informasi yang berguna serta meningkatkan pengetahuan bagi pengguna. Pada dasarnya, data mining mempunyai 4 fungsi dasar. Yang pertama yaitu fungsi prediksi. Fungsi prediksi merupakan sebuah fungsi bagaimana sebuah proses nantinya akan menemukan pola tertentu dari suatu data. Pola-pola tersebut dapat diketahui dari berbagai variabel-variabel yang ada pada data. Ketika sudah menemukan pola, maka pola yang didapat tersebut bisa digunakan untuk mengidentifikasi variabel lain yang belum diketahui nilai ataupun jenisnya. Karena itulah, fungsi satu ini dikatakan sebagai fungsi prediksi, sama halnya dengan melakukan predictive analysis. Fungsi ini juga bisa digunakan untuk memprediksi sebuah variabel tertentu yang tidak ada dalam suatu data. Sehingga fungsi ini memudahkan dan menguntungkan bagi siapapun yang memerlukan prediksi yang akurat untuk membuat hal penting tersebut menjadi lebih baik. Fungsi yang kedua, fungsi deskripsi. Fungsi deskripsi dalam data mining adalah sebuah fungsi untuk memahami lebih jauh tentang data yang diamati. Dengan melakukan sebuah proses diharapkan bisa mengetahui perilaku dari sebuah data tersebut. Data tersebut itulah yang nantinya dapat digunakan untuk mengetahui karakteristik dari data yang dimaksud. Dengan menggunakan fungsi deskriptif data mining, maka nantinya bisa menemukan pola tertentu yang tersembunyi dalam sebuah data. Dengan kata lain, jika pola yang berulang dan bernilai, itulah karakteristik sebuah data bisa diketahui. Sehingga fungsi deskriptif ini juga disebut sebagai fungsi proses untuk menemukan suatu karakteristik penting dalam. Sehingga fungsi deskriptif ini juga disebut sebagai fungsi proses untuk menemukan suatu karakteristik penting dari data dalam suatu basis data. Fungsi yang ketiga yaitu klarifikasi. Klarifikasi merupakan suatu proses untuk menemukan model atau fungsi untuk menggambarkan kelas atau konsep dari suatu data. Proses yang digunakan untuk mendeskripsikan data yang penting serta dapat meramalkan kecenderungan data pada masa depan. 4. Fungsi asosiasi. Proses ini digunakan untuk menemukan suatu hubungan yang terdapat pada nilai atribut dari sekumpulan data. Teknik data mining dan penerapannya. Yang pertama, klasifikasi. Klasifikasi adalah menentukan sebuah rekod data baru ke salah satu dari beberapa kategori atau kelas yang telah didefinisikan sebelumnya. Disebut juga dengan supervised learning. Berikut beberapa pengaplikasian dari klasifikasi. Yang pertama, penjualan langsung.
Tujuannya untuk mengurangi kos surat menyurat dengan menentukan targeting satu set konsumen yang mempunyai kesamaan dalam membeli produk telepon seluler atau handphone baru. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah: pertama, gunakan data penjualan untuk suatu produk telepon seluler. Kedua, kita mengetahui pelanggan yang memutuskan untuk membeli dan yang memutuskan untuk tidak membeli. Keputusan ini membentuk kelas atribut. Ketiga, himpun bermacam-macam demografi, gaya hidup, dan company interaction sehubungan dengan informasi mengenai pelanggan tersebut. Misalkan, tipe bisnis, di mana mereka tinggal, beberapa banyak mereka membayar, dan lain-lainnya. Pendekatan yang keempat, gunakan informasi tersebut sebagai atribut input untuk mempelajari suatu model klasifikasi. Yang kedua, fraud detection. Tujuan untuk memprediksi kasus-kasus transaksi curang dengan menggunakan kartu kredit. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, gunakan transaksi kartu kredit dan informasi pemegang kartu kredit sebagai atributnya. Misalkan, kapan seseorang pelanggan membeli, apa yang dibeli, dan apakah selalu membayar tepat waktu, dan sebagainya. Yang kedua, beri label transaksi-transaksi sebelumnya sebagai transaksi fraud atau fair, dan bentuk ini menjadi kelas atribut. Yang ketiga, pelajari satu model untuk kelas transaksi tersebut. Dan yang keempat, gunakan model ini untuk mendeteksi kecurangan dengan mengobservasi transaksi kartu kredit tiap account. Contoh yang ketiga, Customer Attrition Count. Tujuan untuk memprediksi pelanggan mana yang akan berpindah ke kompetitor kita. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, gunakan rekod transaksi dengan pelanggan yang lalu maupun yang sekarang untuk mendapatkan atribut seperti: seberapa sering pelanggan menghubungi, di mana dia menghubungi, pada hari apa dia paling sering menghubungi, status keuangannya bagaimana, status perkawinannya bagaimana, dan sebagainya. Pendekatan yang ketiga yang dapat dilakukan adalah: beri label pelanggan tersebut sebagai setia atau tidak setia. Dan yang keempat, temukan suatu model untuk loyalty. Yang kedua, teknik data mining dan penerapannya, yaitu regresi atau prediksi. Memprediksi nilai dari suatu variabel kontinu yang diberikan berdasarkan nilai dari variabel yang lain dengan mengasumsikan sebuah model ketergantungan linear atau non-linear. Teknik ini banyak dipelajari dalam statistika, bidang jaringan saraf tiruan atau neural network. Contoh pengaplikasiannya adalah: yang pertama, memprediksi jumlah penjualan produk-produk baru berdasarkan pada belanja promosi atau iklan. Yang kedua, memprediksi kecepatan angin sebagai suatu fungsi suhu, kelembapan, tekanan udara, dan sebagainya. Yang ketiga, time series prediction dari indeks stock market. Teknik data mining dan penerapannya yang ketiga yaitu klasterisasi atau disebut juga dengan clustering. Mempartisi dataset menjadi beberapa subset atau kelompok sedemikian rupa sehingga elemen-elemen dari suatu kelompok tertentu memiliki set properti yang di saat bersama dengan tingkat similaritas yang tinggi dalam satu kelompok dan tingkat similaritas antar kelompok yang rendah, disebut juga dengan unsuspected learning. Jika diberikan sejumlah titik data yang masing-masing mempunyai sejumlah atribut dan dengan menggunakan satu ukuran similaritas dapat ditemukan klaster-klaster sedemikian sehingga titik-titik data dalam satu klaster mempunyai similaritas yang lebih besar. Yang kedua, titik-titik data klaster yang berbeda mempunyai similaritas yang kecil. Ukuran similaritas yang digunakan. Pengaplikasian dari klasterisasi diantaranya adalah sebagai: yang pertama, market segmentation. Tujuannya adalah membagi pasar ke dalam subset pelanggan yang berbeda, di mana suatu subset mungkin dapat dipilih sebagai target pasar yang dicapai dengan satu kombinasi pemasaran yang berbeda. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah: yang pertama, kumpulkan atribut dari pelanggan yang berbeda berdasarkan pada informasi tempat tinggal dan gaya hidup. Yang kedua, tentukan klaster dari pelanggan-pelanggan yang sama. Dan yang ketiga, hitung kualitas klaster dengan mengobservasi pola daya beli pelanggan
pada klaster yang sama versus data klaster yang berbeda. Yang kedua, dokumen clustering. Rujukan untuk mendapatkan kelompok dokumen yang mempunyai kesamaan berdasarkan pernyataan atau kata-kata penting yang muncul dalam dokumen tersebut. Pendekatan yang dapat dilakukan yang pertama adalah untuk mengenali kata kaya yang sering muncul dalam tiap dokumen dari suatu pengukuran similaritas yang didasarkan pada proses sistem yang berbeda. Gunakan pengukuran ini untuk membentuk klaster-klaster. Pencapaian yang didapat adalah information retrieval dapat dimandatkan untuk menghubungkan suatu dokumen baru atau mencari term ke dokumen yang di cluster. Teknik data mining yang keempat yaitu kaidah asosiasi. Mendeteksi kumpulan atribut yang muncul bersamaan atau disebut juga dengan co-occur dalam frekuensi yang sering dan membentuk sejumlah kaidah dari kumpulan-kumpulan tersebut. Contohnya pada sebuah minimarket. Contoh, 90% orang yang berbelanja di suatu supermarket yang membeli roti juga dia membeli selai. Dan 60% dari semua orang yang berbelanja membeli keduanya. Jika diberikan sekumpulan rekod yang masing-masing terdiri dari sejumlah item, dari kumpulan yang diberikan akan menghasilkan aturan ketergantungan yang disebut juga dengan dependency rule yang akan memprediksi kejadian dari satu item berdasarkan kejadian item lainnya. Contoh pengaplikasian kaidah asosiasi adalah sebagai berikut, yaitu marketing dan sales promotion. Contohnya di sini bagel. Bagel ini adalah sebuah makanan ringan seperti donat. Persamaannya adalah penjualan bagel mempengaruhi potato chips. Misalkan, diketahui aturan ketergantungan di mana bagel mempengaruhi penjualan potato chips. Bagel merupakan sebuah makanan yang berbentuk donat, tapi bukan donat. Persamaan yang pertama, potato chips sebagai konsekuen atau akibat dapat digunakan untuk menentukan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penjualan. Jadi, setiap penjualan bagel berakibat kepada penjualan potato chip. Apakah penjualan bagel meningkat, maka penjualan potato chip juga meningkat. Jadi, setiap penjualan bagel memiliki akibat terhadap penjualan potato chip. Yang kedua, bagel in the antecedent atau mendahului dapat digunakan untuk melihat produk mana yang akan terkena dampak jika toko tersebut tidak lagi menjual bagel. Contohnya, jika toko tadi tidak menjual bagel lagi, apakah penjualan potato chip akan sama atau berkurang? Persamaan yang ketiga, bagel in antecedent and potato chip in consequence dapat digunakan untuk melihat produk apa yang harus dijual dengan bagel untuk mempromosikan penjualan potato chip. Contohnya, ada lagi satu buah produk, jika dia membeli bagel, maka dia juga membeli potato chips. Contoh produknya adalah seperti permen atau lain-lainnya. Yang kedua, supermarket self management. Tujuan untuk mengenali item-item yang dibeli bersama-sama oleh cukup banyak pelanggan. Pendekatan yang dapat dilakukan adalah proses data point of sale yang dikumpulkan dengan pemindah barcode untuk menemukan ketergantungan antara item. Contohnya, jika seseorang pelanggan membeli diaper dan susu, maka dia juga akan membeli bir. Sehingga jangan kaget jika Anda akan menemukan bir yang ditumpuk dekat diaper pada supermarket. Contoh lainnya adalah seperti jika pelanggan membeli pasta gigi, maka dia juga akan beli sikat gigi. Maka untuk letak pasta gigi dan sikat gigi akan selalu berdekatan. Karena tujuannya adalah supaya jika orang membeli sikat gigi, dia juga membeli pasta gigi. Yang ketiga, inventory management. Tujuan seorang pelanggan perusahaan, perbaikan peralatan mengharapkan keaslian dari perbaikan produk konsumen.
dan menjaga pelayanan dengan menggunakan suku cadang yang baik untuk mengurangi jumlah kunjungan ke rumah pelanggan. Contohnya di sini orang yang menjual air conditioner atau AC yang memberikan pelayanan servis gratis ke rumah setiap bulannya. Nah, maka supaya tidak terjadi pemborosan, maka si penjual tadi akan memberikan suku cadang yang asli jika terjadi yang rusak, sehingga dia tidak terlalu sering untuk pergi ke rumah pelanggan untuk memperbaiki AC yang diberikan garansi. Teknik data mining dan penerapan yang kelima, yaitu pencarian pola sekuensial atau disebut juga dengan sequence mining. Mencari sejumlah event yang secara umum terjadi bersama-sama. Contoh dalam riset urutan DNA SCGTC diikuti oleh GTCA setelah suatu celah selebar 9 dengan probabilitas sebesar 30%. Jika diberikan sekumpulan objek dengan masing-masing objek dihubungkan dengan waktu kejadiannya, maka dapatkan pola yang memprediksi ketergantungan sekuensial yang kuat di antara kejadian-kejadian yang berbeda. Seperti contohnya ditemukan sebuah jenazah atau mayat di perkebunan, maka dari tim medis akan mengetahui mayat ini sudah berusia berapa hari dan disebabkan kematiannya oleh keracunan kah, pembunuhan kah. Itu bisa dilihat dari riwayat urutan DNA-nya, sehingga bisa diketahui bahwa mayat tadi, sehingga bisa diketahui penyebab matinya mayat tadi. Seperti itu contoh dari teknik data mining dan penerapannya pada pola sekuensial. Proses data mining. Menurut Larosse pada tahun 2005, proses yang umumnya dilakukan oleh data mining antara lain: yang pertama, deskripsi, prediksi, estimasi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Secara rinci proses data mining dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, deskripsi. Deskripsi bertujuan untuk mengidentifikasi pola yang muncul secara berulang pada suatu data dan mengubah pola tersebut menjadi aturan dan kriteria yang dapat mudah dimengerti oleh para ahli pada domain aplikasinya. Aturan yang dihasilkan harus mudah dimengerti agar dapat dengan efektif meningkatkan tingkat pengetahuan pada sistem. Tugas deskriptif merupakan tugas data mining yang sering dibutuhkan pada teknik post-processing untuk melakukan validasi dan menjelaskan hasil dari proses data mining. Post-processing merupakan proses yang digunakan untuk memastikan hanya hasil yang valid dan berguna yang dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan. Proses data mining yang kedua yaitu prediksi. Prediksi memiliki kemiripan dengan klasifikasi, akan tetapi data diklasifikasikan berdasarkan perilaku atau nilai yang diperkirakan pada masa yang akan datang. Contoh dari tugas prediksi misalnya untuk memprediksikan adanya pengurangan jumlah pelanggan dalam waktu dekat dan prediksi harga saham dalam 3 bulan yang akan datang. Yang ketiga, estimasi. Estimasi hampir sama dengan prediksi, kecuali variabel target estimasi lebih ke arah numerik daripada arah ke kategori. Model dibangun menggunakan record lengkap yang menyediakan nilai dari variabel target sebagai nilai prediksi. Selanjutnya, pada peninjauan berikutnya, estimasi nilai dari variabel target dibuat berdasarkan nilai variabel prediksi. Sebagai contoh, akan dilakukan estimasi tekanan darah sistolik pada pasien rumah sakit berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, berat badan, dan level sodium darah. Hubungan antara tekanan darah sistolik dan nilai variabel prediksi dalam proses pembelajaran akan menghasilkan model estimasi. Proses data mining yang keempat, klasifikasi.
Klasifikasi merupakan proses menemukan sebuah model atau fungsi yang mendeskripsikan dan membedakan data ke dalam kelas-kelas. Klasifikasi melibatkan proses pemeriksaan karakteristik dari objek dan memasukkan objek ke dalam salah satu kelas yang sudah didefinisikan sebelumnya. Dan yang kelima, clustering merupakan pengelompokan data tanpa berdasarkan kelas data tertentu ke dalam kelas objek yang sama. Sebuah cluster adalah kumpulan record yang memiliki kemiripan suatu dengan yang lainnya dan memiliki ketidakmiripan dengan record dalam cluster lain. Tujuannya adalah untuk menghasilkan pengelompokan objek yang mirip satu sama lain dalam kelompok-kelompok. Semakin besar kemiripan objek dalam suatu cluster dan semakin besar perbedaan tiap cluster, maka kualitas analisis cluster semakin baik. Dan yang keenam, asosiasi. Tugas asosiasi dalam data mining adalah menemukan atribut yang muncul dalam suatu waktu. Dalam dunia bisnis, lebih umum disebut analyze keranjang belanja atau market basket analyze. Tugas asosiasi berusaha untuk mengungkap aturan untuk mengukur hubungan antara dua atau lebih atribut. Nah, ini merupakan tahapan data mining. Tahapan yang dilakukan pada proses data mining diawali dari seleksi data dari sumber data ke data target. Tahap pre-processing atau disebut juga dengan processing untuk memperbaiki kualitas data. Setelah itu dilakukan transformasi data mining serta tahap interpretasi dan evaluasi yang menghasilkan output berupa pengetahuan baru yang diharapkan memberikan kontribusi yang lebih baik. Pada tahap data selection, pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KDD dimulai. Data hasil seleksi yang digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas terpisah dari basis data operasional. Yang kedua, pre-processing atau disebut juga dengan cleaning. Sebelum proses data mining dapat dilaksanakan, perlu dilakukan proses cleaning pada data yang menjadi fokus KDD. Proses cleaning mencakup antara lain membuang duplikasi data, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Tahapan yang ketiga yaitu transformation. Pada tahapan transformation ini, coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih, sehingga data tersebut sesuai untuk proses data mining. Proses coding dalam KDD merupakan proses kreatif dan sangat tergantung pada jenis atau pola informasi yang akan dicari dalam basis data. Tahapan data mining yang keempat yaitu data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik, metode atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat tergantung pada tujuan dan proses KDD secara keseluruhan. Dan tahapan yang kelima yaitu interpretation atau evaluasi. Pola transformasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Tahap ini merupakan bagian dari proses KDD yang disebut interpretation. Tahap ini mencakup pemeriksaan apakah pola atau informasi yang ditemukan bertentangan dengan fakta atau hipotesis yang ada sebelumnya. Jadi dilakukanlah pengujian pada tahap interpretation atau evaluation, sehingga setelah selesai tahap evaluasi ini akan menghasilkan sebuah pengetahuan yang kita kenal dengan knowledge.
Tantangan dalam data mining meliputi yang pertama, scalability, yaitu besarnya ukuran basis data yang digunakan. Yang kedua, dimensionality, yaitu banyaknya atribut dalam data yang akan diproses. Yang ketiga, complex dan heterogeneous data, yaitu data yang kompleks dan mempunyai variasi yang beragam. Dan yang keempat, data quality, yaitu kualitas data yang akan diproses seperti data yang bersih dari noise, missing value, dan seterusnya. Dan yang kelima, data ownership dan distribution, yaitu siapa yang memiliki data dan bagaimana distribusinya. Dan yang keenam, privacy reservation, yaitu menjaga kerahasiaan data yang banyak diterapkan pada nasabah perbankan. Dan yang ketujuh, yang terakhir tantangannya adalah streaming data. Apakah aliran data itu sendiri bisa dijaga keaslian atau keabsahannya? Itulah beberapa tantangan data mining untuk di masa-masa yang akan datang. Sekianlah pertemuan kita pada materi kali ini, yaitu pengantar data mining. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dicerna dengan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.